Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Kali ini garapan saya adalah panel mobil, bagian-bagian dari interiornya Toyota Rush. Oke teman-teman, jadi sebelum kita apa-apain, ini seperti ini tampilannya. Jadi rencananya semua barang-barang ini akan kita pasangkan motif karbon di media-media ini. Oke teman-teman, disimak videonya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya coba buat videonya itu step by step atau tahap demi tahap. Yang dimana video saya sebelum-sebelumnya saya selalu membuat video tersebut langsung ke proses pencelupannya. Jadi kali ini saya akan coba itu dari tahap awal. Oke teman-teman, jadi kita sebelum ke proses pengecatan dan pencelupan karbon WTP-nya nanti. Jadi di sini saya melakukan proses pengamplasan dulu. Untuk amplas yang saya gunakan ini grade 600. Nah, kadang saya gunakan juga yang grade 320 tapi yang bekas. Mungkin di antara kalian ada beberapa orang yang baru gabung di channel saya ini yang ingin mencari tutorialnya dari awal, maka inilah tutorialnya yang saya buatkan. Nah, di sini setelah nanti melakukan proses pengamplasan, apakah wajib kita gunakan epoksi? Tergantung sesuai kebutuhan. Di sini di saat saya melakukan pengamplasan ini, cat yang ada di media ini dia perlahan-lahan terkikis sampai ke bawah. Artinya barang ini saya lihat tidak menggunakan epoksi sama sekali. Nah, di sini juga saya lihat barangnya itu tidak ada yang cacat, artinya masih mulus. Cuma kendalanya di sini dia warnanya saja yang pudar. Jadi untuk menggunakan epoksi, jadi saya putuskan itu tidak menggunakan epoksi. Untuk barang ini tidak menggunakan epoksi. Karena biasanya kalau menggunakan epoksi itu sesuai kebutuhannya. Mungkin dia ada cacat, ada lecet yang dalam, mungkin harus menggunakan dempul terus ditutup lagi menggunakan epoksi, atau ada bagian-bagian yang artinya tidak perlu dempul tapi bisa ditutup pori-porinya dengan epoksi, bisa juga seperti itu. Nah, karena di sini sudah saya lihat barangnya aman-aman saja, tidak ada kendala, ya masih mulus-mulus saja, hanya karena warnanya pudar saja. Jadi saya putuskan di sini saya tidak menggunakan epoksi. Jadi teman-teman, di proses pengamplasan ini ya memang di sini agak lama sebenarnya. Ini kan karena videonya saya cepatkan saja, saya ambil sebagai apa ya? Sebagai gambar saja bahwa ini sedang melakukan proses pengamplasan. Kalau aslinya, ini lama, kita harus teliti, ngamplasnya harus rata, harus benar-benar merata ke seluruh bidang. Yang tujuannya nanti itu bisa merekatkan cat di atasnya ini dengan baik. Nah, karena ini terbuat dari plastik, jadi di bagian-bagian yang ada catnya terkikis, jadi tinggal bagian bawahnya itu plastik hitamnya. Nah, apakah itu diberi PP primer? Jelas, saya kasih PP primer karena saya menganggapnya ini adalah berbahan plastik. Tujuannya apa? Ya, PP primer udah pasti untuk mengikat cat ataupun epoksi yang ada di atas media ini. Jadi itu fungsinya. Oke? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, berapa lama sih ngamplas barang-barang yang ada di video ini? Karena saya tadi bilangnya lama. Lamanya itu nggak sampai 1 hari atau 2 hari teman-teman. Ya lumayan lah, kalau kita duduk itu 1,5 jam, bahkan 2 jam.
Karena kan namanya ngamplas itu saya tidak terbiasa mengamplas yang kata orang tuh cuma ngamplas lari-lari saja. Artinya cuma ngambil syaratnya saja. Kalau saya ngamplas itu saya teliti dari masing-masing media itu, nanti dia kering ada bagian-bagian mana yang tidak terkena amplas, itu akan saya amplas lagi. Jadi diseleksi terus sampai amplasan itu dianggap oh ini udah pantas untuk naik pengecatan. Baru saya berhenti di proses pengamplasan tersebut. Oke teman-teman. Nah jadi ini setelah proses pengamplasan, jadi ini hasil pengamplasannya. Jadi ini kemalaman karena tadi sore saya melakukan proses pengamplasan tersebut. Jadi selesainya ini malam, nggak malam sih, sudah mau maghrib gitu. Jadi saya videokan nih di malam harinya gitu kira-kira. Oke teman-teman semua, jadi setelah proses pengamplasan selesai, jadi kita langsung ke proses pengecatan. Yang nyata barangnya ini dikeringkan dulu ya. Nah jadi di sini sebelum saya melakukan proses pengecatan warna hitamnya ini, karena niatnya mau di karbon WTP, jadi sebelum saya aplikasikan itu saya aplikasikan PP primer dulu. Makanya ada beberapa bagian di saat saya melakukan penyemprotan ini, di scan yang ini itu tidak ada yang berubah atau tidak ada tekstur warna yang berubah saat saya melakukan penyemprotan. Itu adalah penyemprotan PP primer. Untuk jeda PP primer ke proses pengecatan warna hitamnya itu saya jedakan 5 menit saja. Nah untuk proses pengecatannya ini saya lakukan di malam hari. Kenapa saya nggak istirahat aja? Alhasil kan bisa dilanjutkan besok. Jadi saya pikir-pikir mumpung hati ini masih mau bekerja ya saya lanjutkan saja sampai tuntas ya kan. Jadi kalau proses pengecatannya saya selesaikan saat ini juga, jadi kan satu malam ini dia bisa beroksidasi kan, artinya ada pengeringan gitu. Jadi besok paginya itu barang-barang semua udah kering semua, jadi tinggal proses pencelupan saja. Nah setelah itu baru langsung dilanjut ke proses finishing yang tujuannya supaya mempersingkat waktu dan biar cepat cair gitu maksudnya. Misalnya kalian ada yang bertanya, bang ngecat malam itu nggak apa-apa kah? Ya menurut saya pengalaman secara pribadi ya sebenarnya tidak apa-apa gitu. Tapi tetap punya kendala biasanya walaupun kita dalam ruangan. Kalau kita nggak hati-hati itu jagain barang itu biasanya ada makhluk-makhluk yang terbang-terbang yang kecil-kecil itu bisa nempel. Itu biasanya di proses pengekliran juga kalau di malam hari itu seperti itu. Jadi saya lihat situasinya dulu. Tapi kalau untuk hasil dari pengecatan dan pengeklirannya, kalau menurut saya sih tidak jadi masalah. Yang penting itu kita ngecatnya di ruang tertutup, tidak ruang terbuka. Jadi itu keuntungannya bisa ngecat di malam hari. Yang perlu dihindari ya paling binatang saja. Walaupun tempat tertutup biasanya binatang tetap bisa masuk. Itu aja sih. Kadang yang paling konyol tuh teman-teman, jadi saya tuh nyalain obat nyamuk tuh kalau ada nyamuk. Oke teman-teman, jadi ini keesokan harinya. Jadi setelah bangun pagi ya kita sarapan dulu, mandi dulu baru sarapan. Baru kita langsung lanjut kerja. Oke, jadi ini adalah proses pencelupannya. Jadi teman-teman, kalau ada garapan yang sama dengan apa yang ada di video ini, jadi teman-teman tinggal tiru saja proses-proses pencelupannya itu masuk dari mana yang ada di video ini. Untuk penyemprotan aktivatornya itu teman-teman cukup menggunakan angin di kisaran 5-10 psi atau di tengah-tengahnya. Tapi kalau saya secara pribadi itu biasa menggunakan ukuran yang di tengah-tengah antara 7-8 psi. Terus itu untuk setting spray gunnya, untuk keluar aktivatornya itu saya buka habis. Jadi saya main ukuran banyak sedikitnya aktivator keluar itu mainnya di triggernya. Jadi biasanya minimal itu saya tekan triggernya itu setengah. Untuk setting lebarnya semburan yang keluar dari spray gun itu sendiri, itu biasanya saya tutup dulu habis, putar ke kanan. Dia kalau nutup mutarnya ke kanan sampai mentok habis. Nah di situ saya kasih tanda di arah bagian atas. Terus itu saya putar settingannya itu ke arah jam 3.
Jadi hitungannya dia nggak sampai 1 lap. Jadi saya putar dia, anggap aja kalau ukuran 1 itu kita putar 3/4, jadi di arah jam 3. Jadi ukurannya yang saya pakai segitu. Jadi nggak pernah dia sampai 1 lap, bahkan 2 lap putaran itu nggak pernah. Jadi begitu saya putar dia ke arah jam 3 itu sudah menghasilkan lebar yang cukup. Tapi kalau kita putar habis sampai 2 atau 3 lap itu dia lebarnya tetap sama, tapi aktivator yang dikeluarkan itu lebih tipis karena dia terlalu lebar. Jadi dia nggak langsung membasahi total. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi dengan saya putar itu ke arah jam 3 dengan ukuran kurang dari 1 lap, artinya dia nggak mutar 2 kali gitu kan, atau lebih dari 1 kali, di bawah 1 lap di ukuran 3/4 itu. Jadi dengan lebar yang dihasilkan itu kita semprotkan aktivatornya ke film, jadi dia tetap mudah basah. Jadi dari mana saya dapat settingan seperti itu? Saya belajarnya dari proses pengekliran. Coba teman-teman kalau melakukan pengekliran pada media, kalau itu dilebarkan habis, maka clear tersebut akan lambat menutupi media itu karena dia terlalu lebar. Nah, kalau kita tidak lebarkan habis, maka dia langsung dapat sisi basahnya dari proses pengekliran itu. Jadi kira-kira seperti itu, hampir sama saja sama pengekliran. Oke teman-teman semua, jadi proses pencelupannya udah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita hasil pencelupan yang tidak kurang aktivatornya, artinya dapat ukuran yang pas, maka kalau kita raba media tersebut hasilnya mulus, gak kasar. Oke, ini kita jemur dulu, baru nanti kita langsung ke proses pengekliran. Oke teman-teman semua, jadi di bagian pengekliran ini saya ingin perkenalkan kepada kalian, ini produk baru. Ini dari Penta Prima, nama clearnya Penta Auto, produknya dari Penta Prima dengan mix rasio 1:1 tanpa thinner. Kemarin ini sampel yang udah jadinya itu dilihatkan kepada saya tekan-tekan, saya kasih kuku, oh ini kok keras gitu. Alhasil saya berinisiatif, ini kayaknya produk harus saya coba deh, apakah benar nih hasilnya seperti ini. Dan hasil beningnya sendiri itu lumayan oke waktu saya lihat kemarin di toko. Jadi saya penasaran ingin coba ini. Oke, kita coba ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke proses pengekliran. Jadi untuk pengekliran kali ini saya lakukan di malam hari. Sengaja saya pilih ini di malam hari karena ini produk baru. Jadi kita bantai-bantai dulu produknya, kita cari kejelekannya ya kan. Sampai mana ini barang kalau kita aplikasikan di malam hari. Jadi tujuannya memang begitu kalau saya itu, kalau review. Kita cari sesuatu yang paling jelek, paling minusnya dari barang tersebut. Semoga saja barang ini aman-aman saja ya. Oke teman-teman, untuk pengaplikasiannya itu sebanyak 2 lapis. Nah, clear yang ini juga dia jedanya agak cepat. Artinya dari jeda ke lapis pertama ke lapis kedua itu saya jedakan 10 menit. Itu karena di malam hari. Mungkin kalau di siang hari jedanya bisa mungkin 5 menit jedanya. Antara lapis pertama ke lapis kedua mungkin bisa 5 menit jedanya kalau di siang hari, kalau misalnya lagi cuaca panas gitu ya kan. Dan clear ini juga tidak mudah meleleh. Artinya mungkin karena dia cepat kering jadi nggak mudah meler gitu. Jadi sebenarnya ini taruhan nih, karena saya eksperimennya kan di barang orang. Kalau rusak ya saya akan bertanggung jawab untuk mengulangnya kembali. Tapi semoga saja tidak. Tapi saya yakin nih dengan barang ini. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah beberapa menit saya melakukan proses pengekliran. Untuk bening yang dihasilkan di sini dapat beningnya. Semoga saja teksturnya ini tidak berubah di saat nanti barangnya ini kering. Untuk harganya sendiri barang ini satu kotaknya itu ukuran 1/4 clear, 1/4 hardenernya itu harganya 79.000. Jadi kalau kita mix itu dia menjadi setengah liter. Terus kalau misalnya butuhnya 1 liter, clearnya, hardenernya 1 liter, maka teman-teman harus beli 4. Berarti 79.000 kali 4, jadi kelasnya jatuhnya kayak di Chicken Excel gitu. Karena kalau produknya Axe Noble
di Second Excel itu harganya 300 ribuan lebih. Nah ini kalau kita beli 4 ya segitu juga. Jadi mungkin teman-teman, bang kalau 1 liter kan berarti belinya cuma 2, kan itu di mixnya kan setengah liter kan jadinya kalau yang 1 kotak itu tadi. Betul, tapi kan dalam rasionya ini kan clearnya ini kan 1/4 liter, hardenernya 1/4 liter tanpa thinner. Nah kalau kita misalnya mau kalkulasikan sama clear yang 1 liter, terus kita beli P35 1 liter untuk di bahannya Second ya kan, maka kita butuhnya ini 4 kotak. Jadi setara dia, sama-sama 1 liter hardener, sama-sama 1 liter clear Secondnya. Jadi gitu. Jadi teman-teman, cara pencampurannya itu ada di belakang kotaknya ini ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di situ. Kalau produk ini ada di tempat kalian, mungkin kalian bisa beli kalau mau coba. Nah ini belum 24 jam. Kan saya selesainya itu sekitar jam 12 malam tadi, dan ini baru jam 4 sore. Artinya belum 24 jam ya, belum ya. Ini udah beku kayak gini nih, yang di gelas itu setebal itu udah beku. Nah ini saya tekan-tekan pakai kuku, betul-betul nggak bekas, keras, sama seperti saya tekan-tekan barang sampelnya yang ada di toko kemarin kayak gini juga. Jadi saya heran sendiri jadinya. Ini barang kok gini amat ya, belum 24 jam udah keras kayak gini gitu. Di bawah 24 jam udah keras kayak gini. Beningnya juga lumayan dapat ini. Jadi nggak malu-maluin juga untuk tingkat beningnya. Jadi barang ini berhasil saya eksperimenkan di pengekliran di malam hari dan tidak ada masalah. Jadi teman-teman, di sini saya simpulkan bahwa produk ini bagus, artinya recommended ya. Artinya ini saya rekomendasikan kepada teman-teman kalau mau coba, ini barang nggak jelek. Jadi ini barang udah saya bantai-bantai, saya cari kesalahannya. Jadi ternyata barang ini tidak mempunyai kesalahan apapun. Jadi ini saya rekomendasikan kepada teman-teman, ini bisa dipakai. Jadi bagi teman-teman yang misalnya dapat garapan cuma nggak banyak, sedikit-sedikit saja, jadi nggak perlu beli clear 1 liter. Jadi clear yang kemasan seperti ini bisa menjadi solusi, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya ini, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.